Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mampukan kita untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kita bersyukur juga Allah telah memberikan kepada kita dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan dua nikmat tersebut kita telah dapat memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk kita pergi ke masjid melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa nikmat tersebut tidak ada gunanya umur panjang ketika umur itu tidak dipergunakan seperti yang diharapkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya umur yang berkah itu adalah umur yang senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-33, yaitu bab mulaqafatul yatim wal banat wa sa'idid dha'afati wal masakin wal munkatsirin wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawadhu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab untuk berlemah lembut terhadap anak yatim, terhadap perempuan dan seluruh orang lemah, orang miskin, orang yang hatinya sedang hancur, mungkin sedang ada masalah, ya. Kemudian wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim, dan begitu juga kita sayang kepada mereka, rendah hati kita kepada mereka, dan begitu juga kita merendah diri kita kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, memang bab ini, sebutan bab ini agak panjang. Kalau sebelumnya sebutan babnya agak pendek, tetapi yang untuk bab ini sebutan bab panjang, termasuk anak yatim, perempuan, orang lemah, orang miskin, orang yang hatinya sedang al-munkasirin. Al-munkasirin ini hatinya sedang rusak, sedang galau, sedang hancur, sedang ada cobaan, sedang ada musibah. Itu al-munkasirin. Wal ihsan ilaihim, jadi berbuat baik kepada mereka semua. Kemudian kita asyafaqah. Asyafaqah ini termasuk ya berteman dengan mereka, ya, bergaul dengan mereka. Karena kenapa? Karena ada sebagian orang, karena dia itu fakir, dia miskin, ya udah kita menjauh. Tapi ini bagaimana ada asyafaqah? Bagaimana kita bisa berteman, ya. Wa tawadhu, begitu juga kita walaupun posisi kita tinggi, tapi terhadap orang-orang yang lemah ini ya kita harus rendah diri kita, rendah hati kita, tawadhu. Kalau kita lihat Ustaz Abdul Samad, ilmunya sangat luar biasa, pengetahuannya sangat luar biasa, tapi beliau senantiasa tawadhu, senantiasa rendah hati, rendah hati. Jangan salah dipahami, ada rendah hati, ada rendah diri. Yang penting apa? Hati ini yang harus rendah. Rendah hati. Kalau rendah diri, jangan sampai nanti kita ini disepelekan, dihinakan. Itu lain juga maknanya. Jadi orang Islam ini kan punya wibawa, dia punya hibah. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi orang beriman ini dia punya wibawa, punya hibah. Jadi bagaimana orang beriman ini kalau dilihat sama musuh ini harus takut kepada orang beriman seharusnya. Tapi yang terjadi sekarang, kita yang takut kepada musuh. Itu masalahnya kita sekarang. Baik, Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengawali penjelasannya dengan firman Allah surah Al-Hijr ayat 88, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Artinya rendah dirilah kalian, rendah hatilah kalian
terhadap orang beriman. Dan ini juga termasuk Rasul diingatkan oleh Allah. Karena kalau sifat dasar Rasul juga sebagai basyariah, sebagai manusia, berpotensi juga salah silap. Tetapi karena wahyu turun, senantiasa turun wahyu, maka Rasul selalu diingatkan oleh Allah. Seperti yang pernah kita sampaikan tentang turunnya surah Abasa wa Tawalla. Ketika waktu itu Rasul berharap ada orang yang punya posisi, punya kedudukan, bisa beriman. Sementara ketika datang orang yang kedudukannya rendah, Rasul bermuka masam dan berpaling. Makanya Rasul tegur, Abasa wa Tawalla. Jadi ketika itu Rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di ayat ini, jangan kita hanya memperhatikan orang-orang yang punya posisi, punya kedudukan. Ya. Kan seperti itu juga dalam praktek sehari-hari. Kalau ada orang yang punya posisi, kita layani dia, ya. Kita beri. Memang di satu sisi diperintahkan juga memuliakan orang-orang yang punya kedudukan, punya posisi, tetapi bukan berarti dalam maksud dunia, tetapi yang ada kaitan dengan akhirat, tidak melemahkan, tidak merendahkan orang-orang yang miskin, orang-orang fakir. Cuman kalau misalnya di tempat-tempat tertentu, di undangan, diberi posisi khusus, VIP, bagi orang-orang yang punya posisi, punya kedudukan, itu tidak salah. Itu di dalam muasyarah, muamalah sehari-hari. Baik, di ayat berikutnya Al-Kahfi 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi di ayat ini, sabarlah engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, berzikir kepada Allah di pagi hari dan di siang hari. Kalau misalnya kita lihat ada orang kebiasaan dia itu senantiasa berzikir di pagi hari, senantiasa duduk membicarakan kebesaran Allah misalnya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Jadi kita harus ada bersama orang tersebut. Kenapa? Karena disitulah turunnya rahmat Allah. Karena disitulah doa mustajab, doa dikabulkan. Jadi ketika ada kelompok-kelompok seperti itu, ya kita harus membersamai mereka. Kita harus dukung. Kenapa? Karena di situ turun rahmat. Karena di situ doanya mustajab. Karena di situ juga ada malaikat. Nah, seperti sekarang ini, ada malaikat ini bersama kita. Malaikat senantiasa mendoakan kita, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kita sering mendengar malaikat ini kadang-kadang memenuhi masjid yang ada juga bersama orang-orang yang duduk berzikir, orang-orang yang senantiasa ikut ta'lim, ikut pengajian. Tapi kenapa kami tidak pernah bertabrakan dengan malaikat, tidak pernah berpapasan dengan malaikat? Nah, ibarat misalnya kalau ada tiang, kita tidak mungkin melewati tiang itu, pasti harus kita geser kan. Sementara malaikat kan gede-gede ini. Malaikat kan gede-gede besar. Kenapa kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bertabrakan dengan malaikat? Karena beda unsur penciptaan. Kita ini diciptakan dari tanah, unsur penciptaan kita. Sementara apa istilahnya malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau ibarat lampu ini, misalnya kalau dinyalakan semua lampu yang ada akan penuh cahaya memenuhi masjid ini, kan tidak mempengaruhi pergerakan kita. Kita tetap bisa bergerak secara leluasa. Nah, begitulah perumpamaan. Malaikat ini ada ini bersama kita. Malaikat menyaksikan kita ini. Malaikat mencatat apa yang sedang kita lakukan. Oh, ternyata hamba Allah sedang mengikuti pengajian sambil berzikir, dicatat oleh malaikat. Jadi kebaikan kita ini tetap dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Jadi tidak perlu khawatir. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, tetapi malaikat bisa lihat kita. Nah, misalnya kita kan tak lihat malaikat ini. Karena kalau kita bisa lihat malaikat, kita pun akan lari. Misalnya pada saat salat tahajud, ya, pada saat salat tahajud, kita salat tahajud, tiba-tiba ada malaikat di samping kita. Malaikatnya gede, lari nak kira-kira. Waktu salat pertama tidak ada siapa-siapa di belakang kita. Pas mau kita rukuk, begitu kita rukuk dah kelihatan siapa ini gede kali, lari. Nah, makanya
hikmah Allah hendak menampakkan makhluk yang lain supaya kita ini bisa nyaman dalam beribadah. Karena kalau misalnya malaikat menampakkan wujudnya, bisa-bisa kita tidak nyaman dalam beribadah, tidak nyaman di dalam berinteraksi sosial, dan bahkan tidak nyaman kita dengan istri kita. Coba bayangkan, sekiranya ada malaikat di samping kita, kita dengan istri kita pun tidak nyaman. Makanya ini hikmah Allah. Kenapa kita tidak diperlihatkan oleh Allah bahwa malaikat ini ada berserta kita, supaya kita ini bisa nyaman. Namun karena manusia ini saking nyamannya, lupa manusianya, saking nyaman dia lupa bahwa ada malaikat, ada waskat, ada pengawasan yang melekat bersama kita, yang memang sudah ditugaskan oleh Allah. Tugas malaikat ini jaga kita, cuman kita lupa, saking terlalu nyaman, saking kita terlalu enak, diberi kebebasan penuh oleh Allah. Nah, karena Allah beri kebebasan penuh kepada kita, kita pun lupa. Kita pun lupa. Pak Imam ya, lupa kita. Kadang-kadang kita menganggap tidak ada malaikat di samping kita, padahal malaikat tidak lepas dari kita. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi engkau jangan berpaling dari mereka ini. Jadi kalau ada orang-orang yang zikir dia, orang-orang tawajuh kepada Allah, jangan berpaling kita dari orang-orang tersebut. Jangan kita hanya bergabung dengan orang-orang yang turidu zinatal hayatid dunya. Jangan hanya kita bergabung dengan orang-orang yang memikirkan dunia. Nah, misalnya ini kalau kita bersama dengan orang-orang tersebut, apa orientasi mereka, apa visi misi mereka, apa masa depan mereka, tidak cerah masa depan mereka. Ya udahlah, kita tinggalkan aja mereka. Biarlah kita dengan kelompok itu kan kelompoknya gubernur, itu kan kelompoknya bupati. Ya, nanti kita dapat rahmat, dapat syafaat, dapat sesuatu. Cenderung seperti itu di dalam praktek kehidupan kita. Orang penting, kita pun selalu bersama orang tersebut. Ketika orang yang tidak begitu penting, ya udahlah, tidak penting kali. Bagaimana Pak Jafar? Lebih kurang seperti itu ya, pengalaman ya. Masya Allah. Memang kita bisa melihat dalam praktek sehari-hari, kemana orang yang besar itu pergi, pasti ramai ya. Pasti ramai ya. Tapi kalau misalnya orang besar itu baik, ya, dia punya orientasi akhirat, tidak masalah juga. Orang besar juga harus dilindungi dan harus dibersamai juga. Jangan dibiarkan juga orang-orang besar sendiri. Kalau orang besar juga dibiarkan sendiri, jatuh juga wibawa dia. Nah, makanya ada porsi-porsi tertentu. Saya dulu tertarik ketika di Malaysia itu, di Kelantan, itu gubernur, menteri besar Kelantan dulu, Ni Aziz bin Ni'mat, ya, Pak Dr. Mustafa ya, Ni Aziz bin Ni'mat. Dia itu gubernur, menteri besar Kelantan. Rumahnya sederhana sekali. Kami dulu pernah ke tempat beliau, dan sering di masjid. Jadi beliau itu sering di masjid. Ni Aziz bin Ni'mat itu sering di masjid, bahkan sering menerima tamu-tamu kerajaan, tamu-tamu penting juga ya di sekitar masjid, di dekat masjid. Tidak ada masalah. Penampilan beliau ya biasa saja. Luar biasa. Itu ketika seseorang diberi jabatan, diberi kedudukan, tetapi orientasi dia bukan orientasi dunia, orientasi akhirat. Makanya beda. Orang yang diberi posisi, diberi kedudukan, orientasi akhirat, maka dia akan tetap ingat kepada Allah dan akan tetap mempergunakan amanah itu seperti yang diinginkan oleh Allah. Tapi kalau orang yang orientasi dunia, begitu diberikan amanah, dia lupa. Dan bahkan kita lihat di masjid pun tidak pernah muncul di masjid, dengan alasan karena sibuk. Tapi alhamdulillah ada juga gubernur, ada juga bupati ya di Indonesia ini, masih ada ya. Alhamdulillah, walaupun dia sebagai gubernur, walaupun dia sebagai bupati, tetapi masih bisa memenuhi saf-saf yang ada di masjid. Orang-orang yang seperti itu harus dijaga betul-betul, harus dikawal betul-betul, harus kita membersamai betul-betul. Karena kenapa? Karena dia dapat dunia, dapat akhirat juga. Baik. Kemudian di ayat yang berikutnya,
Imam Nawawi menyebutkan surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanha. Jadi terhadap anak yatim ini ya jangan dihardik anak yatim. Karena Rasul sendiri diingatkan oleh Allah, kamu kan pernah yatim juga. Fa'awa. Kemudian ya dilindungi dia, dipelihara, dijaga. Jangan pula kamu setelah berhasil punya kedudukan udah lupa dengan anak yatim yang lain. Nah, ini Nabi. Setingkat Nabi juga diingatkan di dalam surah Duha bahwa Nabi pun pernah yatim. Dan ternyata memang ada hikmah kenapa Nabi ini ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan yatim, supaya Nabi tahu ketika kita jadi yatim berarti beginilah kekurangan-kekurangan yang kita miliki ya. Beginilah kondisi supaya Nabi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak yatim lain. Dan kita tidak mesti harus menjadi yatim terlebih dahulu baru kita bisa sayang terhadap anak yatim. Karena ada orang kalau dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dia tidak punya perasaan seperti perasaan orang lain. Kan tidak mesti harus seperti itu. Dan ternyata beda. Orang yang berhasil dari susah, ketika dia berhasil, dia teringat dengan orang susah. Tapi kalau dia berhasil, tidak pernah susah, dia sering melupakan orang susah. Coba perhatikan. Kecuali satu dua. Yang lazimnya, yang biasa, kalau orang tinggi-tinggi ini, dia tidak pernah susah, dia lupa terhadap orang susah. Tapi kalau dulu dia berhasil dari tingkat bawah, naik sehingga dia besar, dia ini teringat, dulu dia pernah susah. Maka ketika kita melihat orang yang berhasil, orang kaya, kebanyakannya tidak langsung kaya, kebanyakannya tidak langsung berhasil. Juga melalui proses seperti kita, proses susah. Misalnya orang melihat sekarang ini, seakan-akan kalau UAS ini berhasil, sekarang dia diterima, kemana dia pergi. Orang kan melihat langsung hasil, natijahnya, oh sangat luar biasa, disanjung, dihormati. Tetapi melewati proses yang susah. Apa proses susah? Waktu sekolah dulu bisa juga tidak makan. Kenapa? Karena tidak ada yang mau dimakan. Ataupun ada nasi, tidak ada lauk. Sama kayak kami dulu ketika belajar di Mesir, ketika kuliah di Mesir dulu, melewati proses yang susah. Apa susah? Kadang-kadang kami udah masak nasi, tapi tidak ada lauk. Kami dengan Imam Syekh Ahmad Rijal satu rumah dulu. Pernah satu waktu, mungkin dia di pertengahan bulan atau di akhir bulan kan, udah masak nasi tapi tidak tahu masak kuah apa. Akhirnya kumpul duit-duit shilling ya, duit-duit receh itu kumpul beli sarden. Beli sarden, masak sarden untuk kuah. Kemudian makan nasi. Jadi pernah kita melewati masa-masa sulit. Jadi jangan begitu dianggap, oh sekarang enak Ustaz Sulaiman ya. Sekarang, tapi dulu kan kita melewati. Syekh Ahmad dulu kayak gitu juga. Beliau dulu tidak ada beasiswa. Syukur-syukur saya dulu ada beasiswa dari Al-Azhar. Beliau tidak ada beasiswa, tidak ada kiriman. Siapa mau kirim? Orang tua juga sudah tidak ada. Mengharap kiriman, siapa yang kirim? Orang tua juga sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah ada muhsinin yang lain, ada orang-orang baik yang lain, ada orang tua angkat yang lain yang memperhatikan, yang memberikan. Artinya apa? Yang mempedulikan, karena mereka tahu, oh walaupun bukan anak sendiri tetapi kan sedang menuntut ilmu, perlu juga diperhatikan. Maka sangat luar biasa kalau Syekh Ahmad Rijal, imam syekh kita. Beliau ini punya hati yang sangat luar biasa dan disayangi beliau. Beliau punya mama angkat, punya ayah angkat di Mesir. Kami tidak punya. Tidak semua orang yang belajar ke Al-Azhar itu punya mama angkat, punya ayah angkat. Tapi beliau itu sampai sekarang itu masih aktif punya komunikasi. Kalau ada beliau pasti senyum. Sekarang beliau lagi di Turki ya, Syekh Ahmad Rijal. Jadi sangat luar biasa. Kami dengan Syekh Ahmad Rijal ini ibarat apa istilahnya? Abang dengan adik. Begitu dekat, begitu rapatnya. Karena hampir lebih kurang 4 tahun lebih kami bersama satu rumah. Jadi suka duka itu
ya pastilah orang 4 tahun lebih satu rumah, jadi suka duka pasti banyak. Jadi banyak dukanya kalau dulu. Kalau pergi ke Mesir, pergi ke Sayyidah Zainab belanja, pergi kami bersama belanja, beli ikan, beli sayur, nanti masak bersama. Itu adalah pengalaman yang apa istilahnya ya, yang paling berguna ketika kita cerita untuk generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini kadang-kadang tidak mau lagi berproses. Generasi sekarang, anak-anak sekarang ini, cucu-cucu sekarang ini tidak mau lagi berproses susah. Semua ingin mudah, semua ingin ada, semua ingin lengkap, semua fasilitas ingin lengkap. Ini generasi sekarang. Tapi generasi-generasi dulu bersusah-susah dulu. Alhamdulillah, berkah dari susah sekarang membawa rahmat, membawa nikmat. Tapi kalau diberikan semua fasilitas, dikasih senang, udah cukup dengan kesenangan tersebut, ya dia merasa manja dengan kesenangan tersebut, dia tidak mungkin bisa berhasil. Makanya kalau punya anak, punya cucu mau ke Mesir, dia udah tawakal ala Allah. Oh, bagaimana kami tidak sanggup membiayai? Bagaimana? Ya Allah. Saya juga dulu seperti itu sama orang tua saya almarhum, semoga Allah lapangkan kuburnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Juga seperti itu dibilang sama ayah. Nanti kalau kamu pergi ke Mesir, ya mana saya tidak sanggup biayai, tidak sanggup kirim duit ke mana. Saya yakinkan orang tua, karena kita juga yakin kepada Allah. Ayah tidak usah sibuk-sibuk, yang penting ke mana bisa saya pergi ke Mesir, istilahnya yang penting betruk lu Mesir, atai truk Mesir truk ini dah nak kirim pen tak boleh. Nah, itu. Dan ternyata benar. Setelah sampai di sana tak dikirim duit. Cuma pernah ketemu di Arab Saudi tahun 99 ketika berhaji, beliau berhaji, saya pun ikut berhaji. Bertemu kami hanya sekali di Arab Saudi. Nah, waktu di Arab Saudi itu ada dikasih $300. Yang selebihnya alhamdulillah, karena kita yakin dapat beasiswa. Alhamdulillah semester kedua saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Nah, ini selain pengalaman yang perlu kita ceritakan kepada generasi-generasi kita sekarang. Jangan begitu, ini tak ada beasiswa. Kayak mana kita kuliah? Ya, duit, ya, pen. Saya sampai selesai S2 di Malaysia juga, ya saya pergi terus ke Malaysia, ngajar privat di Malaysia, kerja juga kita. Misalnya besok mau ujian, hari ini kita kerja, tidak ada masalah. Yang penting kita yakin itu berproses. Kalau anak-anak yang bisa berproses seperti itu, dia akan jadi anak yang berhasil. Tapi kalau anak manja, sedikit-sedikit minta duit sama ayah, ya, sedikit-sedikit minta duit, susah sedikit, ya, ini bagaimana ni ya, sikit-sikit semua ngadu ke ayah. Kalau anak seperti itu susah berhasilnya. Tapi bagaimana harus berproses sekali. Nah, kalau punya anak yang mau ke Mesir, ya, apa istilahnya, kasih motivasi dia, biar dia bisa ke Mesir. Jangan dia udah mau semangat, kita takutin pula dia. Nanti kalau kamu ke Mesir jauh dengan ayah, nanti kalau ayah sakit bagaimana? Itu pula. Jadi ayah pula yang mematahkan semangat anak. Nanti kalau mama sakit bagaimana? Nanti kan kamu jauh, pulang pun tak bisa pulang. Kalau mama mati bagaimana? Kalau ayah meninggal bagaimana? Itu pula yang dicerita. Anaknya mau pergi, dicerita seperti itu, nak jadi pergi. Anaknya mau ke Mesir, udah semangat dengan kawan-kawan mau ke Mesir misalnya, atau mau ke Timur Tengah. Pas dikasih tahu sama ayah, nanti kalau ayah meninggal bagaimana? Nanti kalau mak mati bagaimana? Itu pula dicerita. Saya juga berproses seperti itu di awal dulu. Mama pastinya tidak mau melepaskan kita. Saya anak terakhir. Pasti orang tua tahu kalau anak terakhir itu tidak mudah dilepas ini. Apalagi mama kita kan. Dia kerja gede, dia kerja belum, dia tegak dah anak kita mungkalah. Yo kipah. Itu proses ya. Makanya ketika ada orang-orang yang susah, karena kita juga pernah susah dulu kan, kita harus ingat, harus kita bantu, harus kita tolong. Kenapa? Karena kita juga berproses. Jadi fa'amal yatima fala tanhar, jangan dihardi anak yatim, karena engkau juga wahai Muhammad pernah yatim. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, dan begitu juga terhadap orang yang meminta-minta, jangan dibentak dia. Kalau misalnya memang tidak ada, ya udah minta maaf. Karena qaulun ma'ruf wa maghfiratun
khairum min shadaqati yatba'uha adha. Ada sebagian orang ketika datang peminta dikasih, ini ambil, tapi besok jangan pernah kuliah lagi kamu ke sini ya. Jangan. Ada beri, tidak ada minta maaf. Itu lebih baik daripada setelah dikasih dibentak dia, disakitin hati dia, tidak ada makna pun yang kita kasih. Ketika kita kasih, kita bentak dia, berarti apa yang sudah kita kasih semua nol, nihil. Kasih sikit tapi ikhlas. Oh, masalah dia datang meminta-minta, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita apa? Kalau ada kita berikan, tidak ada ya udah minta maaf. Bahkan di dalam riwayat yang lain, walaupun dia datang dengan berkendaraan, ketika datang meminta, kalau ada berikan, tidak ada minta maaf. Oh, kamu datang pakai kendaraan, saya tidak punya kendaraan yang seperti kamu, masa kamu datang minta-minta seperti itu? Tidak usah. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita kalau ada kasih, tidak ada minta maaf. Jadi wa ammas-sa'ila fala tanhar. Begitu juga kadang-kadang di lampu merah ada yang anak-anak sekarang udah agak canggih sedikit ya. Kadang-kadang jual timun ya, jual apa sesuatu, tidak langsung minta ya. Ada sesuatu yang dia jual 10.000 misalnya. Ya udah, anak-anak seperti itu patut ditolong. Daripada yang dia minta kosong, kemudian di belakang dia itu punya koordinatornya, duit dia dapat, nanti yang banyak ngambil siapa? Koordinatornya. Itu masalah juga. Itu masalah itu. Anak-anak yang sedang bersekolah, mungkin kelas 3 SD, kelas 2 SD, ternyata ada koordinator yang apa istilahnya, yang ambil dia, kemudian disuruh minta duit sama anak-anak, tapi nanti diambil sama koordinator itu. Nah, itu kalau kita tahu tidak usah dikasih. Kalau kita tahu, oh ini ada orang di belakangnya itu, bukan untuk dia, kita kasihan pendidikan dia. Kalau orang seperti itu, ya udah tidak usah dikasih. Dan kita tidak usah ngomong apa-apa, kita maaf saja. Kalau memang kita tahu. Nah, tapi kalau kita memang kita lihat kayaknya anak ini perlu kita bantu, ya udah bantu. Apalagi sekarang kan kadang-kadang kita tidak tahu pun karena udah pakai apa sekarang ini. Ada anak-anak yang ketika di lampu-lampu merah itu pakai kayak apa itu? Kayak boneka, kayak apa itu? Badut ya, badut. Nah, yang kita khawatirkan apa? Kadang-kadang bukan anak Aceh. Datang dari Medan, datang dari mana? Dia minta-minta. Setelah itu dia mungkin ya, mabuk, alkohol, narkoba. Ini yang kita khawatirkan. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu kadang-kadang saya jarang saya kasih. Kenapa? Karena kita tidak tahu itu siapa yang mengkoordinir di belakangnya. Nah, kita tidak tahu siapa yang mengkoordinir di belakangnya. Ada juga orang yang datang itu memang begitu kita lihat ini kayaknya ini duit yang kita kasih kayaknya habis lah untuk dia mabuk dengan apa dia minum alkohol segala macam ya. Baik, kemudian kita baca sedikit lagi ayat karena waktu ya kita tidak baca hadis hari ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin. Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ini juga dimasukkan dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama ya. Ketika kita tidak peduli terhadap anak yatim, kemudian kita tidak peduli kepada orang miskin, itu dimasukkan dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama. Misalnya kita katakan kita ini orang beriman, kita ini agama Islam, tapi apa perintah agama darah kita? Ya anak yatim dijaga, disantuni. Makanya ana wa kafilul yatim kahataini. Ini kafil istilahnya tanggung penuh. Kalau istilahnya ana wa kafilul yatim kahataini, saya dan orang yang menanggung anak yatim, yang menjaga, yang memelihara anak yatim, kahataini seperti jari tengah dan jari telunjuk di dalam surga. Tetapi tanggung penuh, baru dapat garansi bersama Rasul dalam surga. Ustaz, kalau kami hanya kasih saja ala kadar itu bagaimana? Ya, nanti juga ya seperti itu. Kita bertemu dengan Rasul juga ala kadar. Tapi kalau ingin bertemu penuh seperti dalam hadis ini, ana wa kafilul yatim kahataini, saya dengan yang menanggung anak yatim seperti ini dalam surga, berarti itu adalah tanggung penuh. Tapi kalau kita repair sikit-sikit,
bersama jamaah untuk kita bantu pakaian sekolahnya, bantu keperluan sekolah anak yatim, dapat juga bersama Rasul. Tapi yang lebih baik kalau bisa kita tanggung penuh. Misalnya ada satu anak yatim, kita biayai dia penuh, full. Kita kasih duit jajan dia, SPP kita kasih, kita beli semua kebutuhan dia, kemudian uang harian dia kita kasih, full kita tanggung, itu lebih baik. Karena setiap orang ada dia tanggung satu anak yatim, tanggung 5 anak yatim, itu akan mengcover semua anak yatim yang ada. Tapi kalau yang sifatnya tahunan, ya bagus juga. Di bulan Ramadan nanti di masjid-masjid ada untuk bantuan anak yatim, untuk santunan anak yatim, ya, daripada tidak ada sama sekali, baik juga. Tapi kalau yang lebih baik, kita tanggung full, tanggung penuh, maka insyaAllah kita akan bersama Rasul di dalam syurga. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersama, apa istilahnya, mereka senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah, maka kita bersama orang tersebut. Jadi bersama orang-orang yang susah, yang mereka itu dirindukan oleh syurga, maka insyaAllah kita juga dirindukan oleh syurga. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.